saya akan mempresentasikan tentang fenomena geosfer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alendra Musawa Setiadi dari kelas 13 absen 16. Lalu ada yang pertama. Yang pertama ada dinamika litosfer. Dinamika litosfer adalah lapisan terluar bumi yang padat, terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel yang kaku. Lapisan ini bersifat padat dan kaku, serta mengapung di atas astenosfer yang lebih lunak. Struktur litosfer ada tiga, yaitu inti dalam, inti luar, lalu ada mantel bumi. Yang pertama inti dalam. Inti dalam ketebalannya bisa 1220 km, tersusun oleh besi dan sedikit nikel. Lalu ada inti luar, tersusun oleh material yang sama dengan inti dalam. Sulfur dan oksigen diketahui juga terdapat di inti luar. Ketebalan lapisan ini adalah 2260 km. Lalu ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal. Mantel terdiri atas 3 bagian, yaitu mantel bawah, mantel atas, dan astenosfer. Mantel bawah memiliki ketebalan 2230 km. Lalu ada mantel atas, yaitu 420 km, dan astenosfer, yaitu 250 km. Lalu ada kerak bumi. Kerak bumi tersusun oleh silika dan aluminium dengan batuan granitis dan sifatnya padat tetapi rapuh. Kerak samudra tersusun oleh silika dan magnesium. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti planet termasuk bumi. Atmosfer sangat penting karena menyediakan udara bernapas, melindungi kita dari radiasi sinar UV atau ultraviolet yang berbahaya dan mengatur suhu bumi. Jika tidak ada atmosfer, maka suhu di bumi bisa mencapai radius 1500 derajat Celcius. Itu bisa menyebabkan kita dari kepunaan. Maka hal itu, fungsi atmosfer sangat berguna untuk kehidupan manusia agar bisa terhindar dari sinar ultraviolet dari matahari. Lalu ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air di permukaan bumi yang meliputi air seperti lautan, sungai, danau, air tanah, uap air, lalu dan salju dan es. Lalu sebanyak 71% dari permukaan bumi adalah air. Namun air tersebut tidak bisa langsung diminum karena harus dinetralisasi dulu sebelum bisa diminum. Biosfer adalah lapisan yang kehidupan di bumi yang mencakup semua lingkungan tempat mereka hidup, mulai dari daratan, air hingga udara. Jika tidak ada biosfer, maka kehidupan tidak akan bisa terjadi. Lalu berbagai bioma di dunia. Sebaran bioma di dunia merupakan salah satu indikator interaksi antar biosfer dengan litosfer dan hidrosfer dan atmosfer. Bioma adalah kompleks komunitas makhluk hidup yang dikendalikan oleh iklim, wilayah, dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Lalu ada dinamika antroposfer. Kehidupan manusia di permukaan bumi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bumi itu sendiri. Sebagaimana dipelajari dalam subbab sebelumnya, salah satu dari fenomena geosfer adalah antroposfer. Antropo berarti manusia, sfera berarti lapisan. Dengan demikian disimbolkan bahwa kehidupan manusia juga merupakan bagian dari bumi. Lalu ada aspek-aspek kependudukan. Pembahasan mengenai kependudukan tidak lepas dari kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas atau banyaknya penduduk terus mengalami perubahan yang dinamis sebagai akibatnya dari kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan mencakup komposisi penduduk, padan penduduk, dan persebaran penduduk. Aspek-aspek kependudukan ada
Ada 3, yaitu komposisi penduduk, lalu ada kepadatan penduduk, dan persebaran penduduk. Sekian.